Halo guys, akhirnya kita sampailah di penghujung episode, tepatnya episode 9 season 1 The Last of Us. Pasti kalian sudah sangat penasaran kira-kira kejutan apa yang bakal kita dapatkan pada episode ini. So, check it out. Episode kali ini diawali dengan flashback ke 14 tahun yang lalu, di mana seorang wanita hamil bernama Anna sedang kabur dari kejaran zombie. Dia menyusuri hutan sambil terus memegangi perutnya. Karena anaknya akan segera lahir, Anna sudah janjian dengan Marlene beserta anggota Firefly lainnya untuk bertemu di sebuah rumah. Tapi Anna sampai duluan sedangkan Marlene and the gang masih belum datang. Dengan terpaksanya, Anna yang sudah kontraksi pun berusaha melahirkan sendirian di sana. Karena suara zombie masih terus terdengar, dia pun mengganjal pintu ruangan dengan sebuah kursi. Namun zombie tahap 2 yaitu Stalker berhasil mendobrak pintunya dan yang terjadi adalah syukurlah Anna berhasil membunuh zombie itu dengan pisau lipat, tapi sayangnya dia sempat tergigit di paha kanannya. Karena situasi yang begitu ekstrim dan penuh tekanan, Anna pun ngeden secara otomatis dan melahirkan bayinya tepat setelah Cordyceps mulai menjalar di tubuhnya. Nama bayi perempuan itu tak lain dan tak bukan adalah siapa? Sri? Bukan dong, bayi itu adalah Ellie dan inilah The Last of Us season pertama episode terakhir. Ya. Malam harinya Marlene beserta 2 anggota Firefly baru sampai di rumah itu, dan betapa terkejutnya Marlene ketika melihat Anna yang sudah melahirkan bayinya sendirian. Di sisa-sisa kesadarannya yang perlahan-lahan akan diambil alih oleh Cordyceps, Anna menyuruh Marlene untuk membawa Ellie ke zona karantina Boston, mencari seseorang yang bisa merawatnya di sana, sambil menitipkan pisau lipat yang nantinya selalu dibawa Ellie kemana-mana. Sebelum dirinya benar-benar berubah menjadi zombie, Anna memaksa Marlene untuk membunuhnya, yang pastinya Marlene tidak tega membunuh sahabatnya sendiri, apalagi harus melakukannya di dekat anaknya Ellie yang baru saja lahir. Marlene meminta asistennya untuk gendong Ellie sebentar, dan karena kondisi Anna semakin memprihatinkan, juga kesadarannya tak lama lagi akan hilang karena infeksi Cordyceps. Mau tidak mau, suka tidak suka, Marlene pun akhirnya terpaksa membunuhnya. Oke, scene pun berlanjut ke masa sekarang. Beberapa bulan setelah kejadian di episode sebelumnya, Joel dan Ellie melanjutkan perjalanannya menuju laboratorium Firefly yang rumornya ada di Salt Lake City. Dan sudah tidak jauh dari sana, setelah mengalami beragam kejadian mengerikan mulai dari meninggalnya Tess, Sam dan Henry, Joel yang hampir tewas tertusuk, sampai David si kanibal yang nyaris membunuhnya. Kali ini Ellie bersikap lebih pendiam, sering ngelamun dan tidak cerewet seperti biasanya. Sebaliknya malah Joel lah yang terlihat lebih dekat dengan Ellie dan berusaha membuat Ellie melupakan kesedihannya. Seperti biasa ketika sampai di perkotaan yang banyak gedung, Joel dan Ellie harus menaiki gedung tertinggi di sana untuk memantau keadaan kota dari lantai tertingginya. Mereka pun terus berjalan, dan ketika akan menaiki sebuah gedung, tiba-tiba saja Ellie menjadi kegirangan dan langsung berlari naik ke atas gedung duluan. Joel pun juga berlari mengikuti Ellie, dan ternyata Ellie buru-buru ke atas karena dia melihat sekawanan jerapah di dekat sana. Sungguh pemandangan yang sangat-sangat langka, bukan di situasi dunia yang sudah sangat hancur seperti ini. So, is it everything you... Melihat Ellie yang tadinya terlihat sedih dan berubah menjadi senang setelah melihat jerapah-jerapah itu, juga mengingat segala rintangan dan bahaya yang telah mereka lewati bersama selama ini, Joel pun menyarankan Ellie agar menghentikan perjalanan mereka sampai di sana dan kembali ke tempat Tommy di Wyoming untuk menjalani hidup yang damai, karena tidak menutup kemungkinan mereka berdua akan menemui masalah seperti di kota-kota sebelumnya dan tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup. Mendengar itu, Ellie pun mengatakan jika dia tidak mau menyerah dan akan melanjutkan perjalanan, karena bagaimanapun juga dirinya dan Joel telah melewati banyak hal untuk sampai di titik itu, dan Ellie ingin melanjutkan perjalanan tersebut sampai selesai. Pokoknya dia tetap mau berjuang.
Nah, perjalanan pun kembali dilanjutkan dan mereka sempat melewati kamp bekas dibangun TNI cabang Amerika saat awal-awal wabah Cordyceps terjadi. Sambil berjalan melewati tenda-tenda di sana, Joel menceritakan pengalamannya yang pernah berada di pengungsian tak lama setelah meninggalnya putrinya Sarah pada episode pertama. Karena kejadian tersebut, Joel kehilangan semangat hidup, namun perlahan-lahan dia akhirnya sadar jika harus tetap melanjutkan hari-harinya meski tanpa anaknya. Setelah duduk-duduk sejenak ngobrol-ngobrol, mereka berdua pun lanjut berjalan lagi, tapi tiba-tiba Joel pun terbangun di sebuah kamar pasien dengan beberapa tentara Firefly. Di sana juga sang ketua gerakan Firefly cabang Boston yaitu Marlin yang ternyata dia itu masih hidup dan berhasil kabur dari sana. Marlin mengatakan jika Ellie itu baik-baik saja dan gak habis fikri kenapa Joel bisa berjalan sangat-sangat jauh dari zona karantina Boston tapi masih terlihat sehat walafiat dibandingkan dengan kelompok Marlin yang setengahnya tewas karena serangan zombie, bahkan nyawa Marlin sendiri sempat terancam. Lalu Marlin menjelaskan jika saat itu Ellie akan dioperasi karena menurut dokter Cordyceps di tubuh Ellie sudah ada sejak dia lahir karena ibunya Anna digigit tepat sebelum melahirkan Ellie, ya kan kalau kalian inget tadi. Jadi bisa dibilang Cordyceps memang sudah menjalar di tubuh Ellie sampai ke otak, tapi tidak berbahaya guys, karena Cordyceps di badan Ellie mengira dirinya juga songgok Cordyceps. Maka dari itu Cordyceps yang ada di tubuh Ellie tersebutlah yang akan diperbanyak oleh laboratorium agar bisa disebarluaskan ke semua orang. Intinya dibikinin vaksin lah. Tapi karena Cordyceps menyangkut ke otak manusia, tentunya Ellie akan meninggal saat dioperasi nanti. Wah, mendengar penjelasan itu, Joel yang tidak mau kehilangan sosok Ellie yang sudah seperti anaknya sendiri ini memaksa Marlin untuk segera melepaskan Ellie, namun Marlin hanya bisa meminta maaf karena itu adalah pilihan dan kesempatan satu-satunya yang bisa dilakukan. Marlin pun memberi pisau lipat milik Ellie kepada Joel lalu menyuruh anggotanya untuk segera membawa Joel keluar dari sana dan jangan segan-segan menembak jika Joel berani melawan. Akan tetapi nggak pakai babi bu, ketika baru akan dibawa keluar melalui tangga darurat, Joel berhasil menembak dua orang Firefly yang membawanya. Jelas mereka ini kalah pengalaman dan jam terbang tentunya ya kan. Makanya banyak-banyak belajar deh dari pengalaman. Dari sana Joel terus berjalan menuju ruang operasi sambil membunuh para tentara Firefly satu persatu yang berdatangan, juga seorang dokter, sampai akhirnya dia berhasil menemukan Ellie. Kemudian Joel langsung membawa Ellie yang masih pingsan pergi dari sana, namun dia dihentikan oleh Marlin yang menodongkan pistolnya. Marlin mengatakan jika Ellie pasti mau untuk mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Meskipun tidak dapat dipastikan berhasil atau tidak, setidaknya Firefly sudah mencoba membuat vaksin demi menghilangkan wabah Cordyceps daripada mereka terus-terusan bertahan hidup dalam situasi yang seperti ini. Dan suatu saat nanti Ellie bisa saja tewas tercabik-cabik oleh zombie atau mungkin dibunuh oleh sesama manusia, kata Marlin. Namun Joel sama sekali tidak menggubrisnya dan saat ada kesempatan dia langsung menembak Marlin. After her. Setelah itu dengan mengendarai mobil anggota Firefly, Joel membawa Ellie pergi menuju Wyoming. Beberapa jam pun berlalu dan Ellie yang sudah siuman bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Marlin baik-baik saja. Joel pun berbohong jika tadinya Firefly akan mengoperasi Ellie, tapi nggak jadi karena ternyata mereka sudah mencoba kasus seperti Ellie berkali-kali. Maksudnya banyak orang selain Ellie yang kebal terhadap Cordyceps gitu loh. Dan setelah diteliti tidak ada dokter yang bisa membuat vaksinnya. Anjay. Kebohongan Joel pun terus berlanjut. Dia mengatakan bahwa ada bandit-bandit berbahaya yang datang menyerang dan Joel segera menyelamatkan Ellie dari sana. Tapi sayangnya Marlin tidak selamat. Itu semua dilakukan Joel untuk meringankan pikiran Ellie agar tidak semakin bersedih atas kematian seseorang. Sekaligus untuk menyelamatkan nyawa Ellie dari operasi Cordyceps yang bisa saja membunuh Ellie. Seketika beberapa hari kemudian setelah menempuh perjalanan jauh, mesin mobil pun bermasalah dan mereka berdua harus lanjut berjalan kaki menuju Wyoming yang jaraknya kurang dari 5 km dari sana. Dekat lah pokoknya. Ellie dan Joel pun kesana kemari bercanda-canda sambil berjalan menyusuri bukit hingga akhirnya Wyoming sudah terlihat di kejauhan.
Sebelum lanjut jalan, Ellie pun terdiam sejenak dan dengan tatapan sedihnya dia menceritakan bagaimana pembunuhan pertamanya dilakukan yang ternyata dia terpaksa menembak bestinya yaitu Riley ketika sudah berubah menjadi zombie. Setelah insiden mereka terkena gigitan di dalam mall. Ellie pun sangat merasa bersalah mengingat orang-orang terdekatnya sudah terbunuh seperti Riley, Tess dan juga Henry DKK. Mendengar itu, Joel berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika itu semua itu bukan salahnya Ellie kok, karena semua orang pasti berada di titik terendah dalam hidupnya, terutama punya teman atau saudara bahkan orang tua yang meninggal. Rasa sedih yang muncul akan membuat orang tersebut semakin terpuruk, dan sebagai manusia janganlah terlalu lama larut dalam kesedihan, melainkan harus terus menjalankan kehidupan untuk menemui hal baru yang layak diperjuangkan, karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Lalu Ellie pun bertanya, apakah Joel benar-benar jujur tentang semua hal yang terjadi di markas Firefly, dan dengan yakinnya agar Ellie tidak semakin overthinking, Joel pun tetap berbohong dan mengaku jika semua yang dia ceritakan tentang markas Firefly adalah sebuah fakta, mulai dari Firefly yang menyetop penelitian vaksin karena terlalu sering gagal, banyaknya orang yang kebal seperti Alice, sampai penyerangan bandit ke markas Firefly dan membuat Marlin tewas. Dan anyway, series ini pun tamat. Inilah akhir kisah Joel dan Ellie di season pertamanya guys. Kabarnya season kedua baru akan diproduksi tahun ini, jadi ya kemungkinan tahun depan lah kita baru bisa nonton kelanjutannya. Pasti masih banyak pertanyaan di benak kalian kan? Sama, saya pun juga. Tapi tenang. Sambil menunggu The Last of Us season 2, masih banyak alur-alur cerita film menarik yang akan Mimin bagikan ke kalian. Jadi kita sudahi dulu alur cerita dari The Last of Us sampai di video ini ya guys. Dan terima kasih banyak atas semua keantusiasan kalian di series yang satu ini. Semoga kalian sehat selalu dan love you. Bye bye.